Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Alda Gustari dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 3 DPR RI meminta KPK turut mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi COVID-19, mengingat nilai yang telah dianggarkan dari sejumlah relokasi anggaran APBN rentan disalahgunakan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695 triliun untuk menangani pandemi COVID-19. Alokasi anggaran sebesar itu disebut rawan untuk dikorupsi. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengaku, Komisi 3 DPR RI tidak hanya meminta KPK, tetapi juga seluruh institusi penegak hukum untuk mengawasi penggunaan dana COVID-19. Arteria mengapresiasi kerja KPK seperti soal evaluasi kartu prakerja yang menurut KPK berpotensi merugikan negara hingga Rp5 triliun. Diharapkan evaluasi dan pendampingan program kerja penanganan COVID-19 oleh KPK dapat mencegah kerugian negara. Memang pada RDP dan rapat kerja beberapa bulan yang lalu sudah diberikan amanah dan instruksi penugasan kepada KPK untuk melakukan pengawasan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan upaya-upaya giat-giat pencegahan penyebarluasan COVID, terkait juga dengan giat-giat terkait pemulihan ekonomi nasional. Senada dengan Arteria, anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjelaskan, KPK punya tugas untuk melakukan upaya pencegahan dengan berkoordinasi, monitoring perencanaan realokasi anggaran, dan memberikan rekomendasi kepada kementerian lembaga hingga pemerintah daerah apabila menemukan ketidakwajaran pengalokasian anggaran. Nah, menyangkut masalah korupsi di tengah pandemi COVID ini, spesifik memang KPK itu untuk menangani COVID. Jadi kita berharap benar-benar perhatian, jangan sampai uang COVID itu tidak berjalan dengan baik. Mustaqim dan Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mengkaji jenis-jenis sanksi yang akan diberikan kepada peserta pelanggar pilkada yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini disebabkan Komisi 2 tidak ingin pilkada menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widyantoro mengatakan, pasangan bakal calon dan juga parpol pendukung harus betul-betul bisa memahami pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam setiap tahapan pilkada. Agung meminta para bakal calon dan parpol pengusung untuk tidak membawa rombongan, baik dalam proses pendaftaran maupun kampanye. Pada saat pendaftaran, para pendukung mereka hingar-bingar, melakukan arak-arakan, bahkan tidak sedikit pula para calon kepala daerah ini, mereka larut dalam kerumunan massa. Lebih lanjut, Agung mendukung jika ada wacana diskualifikasi bagi bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan hingga taraf yang membahayakan masyarakat luas. Menurut Agung, disinilah jiwa kepemimpinan para bakal calon kepala daerah itu untuk diuji dan melihat kemampuan mereka dalam mengendalikan para pendukung dan memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Ya, di dalam PKPU ditambahkan, bagi para bakal calon yang tidak mampu mengendalikan pendukung atau timnya, kalau perlu didiskualifikasi. Karena apa? Kualitas kepemimpinan bakal calon kepala daerah provinsi, kabupaten, kota diuji di masa pandemi ini. Nur Fuad dan Fikri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menyambut baik prediksi Kepala Lembaga Eijkman perihal produksi bibit vaksin secara massal pada Februari 2021. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen belum lama ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno menyambut optimis prediksi Lembaga Eijkman perihal produksi bibit vaksin pada Februari 2021. Edi berharap rencana pemerintah untuk memproduksi bibit vaksin dapat diikuti dengan vaksinasi secara massal pada pertengahan tahun 2021.
Ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Eijkman, ya, diharapkan bibit vaksin sudah bisa diproduksi secara massal mulai Februari 2021. Ya, jadi dibutuhkan 3 bulan untuk produksi massal, kemudian skala prioritas untuk vaksinasinya juga sudah diputuskan. Ya, jadi para tenaga medis yang terlebih dahulu, kemudian mereka-mereka yang berada di lingkungan zona merah, ya, itu yang sangat rentan. Edi mengatakan penelitian pembuatan vaksin dalam negeri sudah dilakukan sejak virus corona berkembang awal Maret lalu oleh lembaga Eijkman. Sementara pembuatan vaksin secara global antar negara terdampak COVID terus berjalan. Langkah Presiden dalam memutuskan Menristek sebagai koordinator pengembangan vaksin sangat tepat dan dibutuhkan dalam kondisi saat ini. Bulan April kita sudah mulai lakukan rapat dengan lembaga Eijkman dan Eijkman pun sudah melakukan penelitian, pengkajian untuk menemukan bibit vaksin. Vaksinasi secara aktual kepada masyarakat saya kira sangat penting bahwa sekarang ini sudah ditunjuk Pak Menteri sebagai koordinator dalam hal ini sehingga prosesnya itu bisa tidak terhambat. Panji dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Perpusnas yang diminta tidak berhenti di zona nyaman. Setelah jeda berikut. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi proses birokrasi di Perpustakaan Nasional yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Akan tetapi lembaga ini diminta tidak berhenti di zona nyaman dan terus berinovasi secara digital untuk mengedukasi masyarakat. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyatakan, Komisi 10 mendorong Perpustakaan Nasional untuk terus berkembang dan tidak terjebak di zona nyaman. Fikri menilai perlu ada sinergi antara Perpustakaan Nasional serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni. Proses digitalisasi perpustakaan, segala macam nanti sinergi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sinkron itu. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat akan semakin terkurangi karena nggak bisa itu membangun SDM hanya sendiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri saja, perpustakaan sendiri saja tidak bisa. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan menyatakan untuk mewujudkan cita-cita Presiden RI dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, perpustakaan memiliki peran penting, khususnya terkait dengan literasi. Untuk itu, Perpustakaan Nasional sebagai pusat ruang baca di seluruh Indonesia harus mampu menggerakkan seluruh stakeholder dalam mencapai cita-cita tersebut. Untuk bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu unsurnya itu adalah buku, minat baca. Kalau orang bilang, oh sumber daya manusia itu diutamakan, lalu orang nggak pernah baca buku, ya nggak maju-maju. Nah tentu baca buku itu tidak harus fisik, bisa juga sekarang digital. Alda dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Untuk terus menggerakkan sektor usaha yang terdampak pandemi virus COVID-19, Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus agar usaha-usaha yang ada dapat terus berjalan dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan beberapa asosiasi usaha di Indonesia, seperti perhotelan dan restoran, pengelolaan perikanan, permebelan, dan produsen alat kesehatan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatmarudana berharap agar pemerintah dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada unit-unit usaha yang terdampak pandemi virus COVID-19. Salah satunya adalah usaha permebelan yang dapat dibantu dengan membuat laman promosi virtual untuk mencapai pasar mebel internasional. Permebelan kita ini potensi ekspornya besar, tapi port kan ditutup dan susah buat mereka untuk masuk. Yang kedua, tidak ada satu promosi yang komprehensif besar dalam mempromosikan produk permebelan furniture Indonesia. Dan tentu ini momentum ke depan untuk lebih mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan. Pemerintah harus mengambil langkah juga untuk melakukan yang namanya promotion secara virtual.
Putu Supatmarudana juga memperhatikan sektor pariwisata, khususnya perhotelan dan restoran, yang memiliki pengeluaran rutin seperti pembayaran upah pegawai dan biaya listrik. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan atau keringanan biaya sehingga usaha perhotelan dapat terus berjalan dan menghidupkan perekonomian di sekitar daerah pariwisata. Bali tergantung sangat besar, mungkin lebih dari 80%, bahkan 90% tergantung dari sektor pariwisata, yang komponennya tadi jelas, hotel, restoran, dan pendukungan lainnya. Mungkin banyak UMKM, pemerintah juga harus hadir. Karena apa hubungannya jangan sampai terjadi PHK. Ferdian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI meyakini pelarangan berkunjung warga negara Indonesia di 59 negara tidak mengganggu hubungan bilateral dan diplomasi antar negara. Pelarangan ini akan lebih melindungi masyarakat Indonesia dari penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syahfikarno mengatakan, pelarangan berkunjung ke beberapa negara dapat mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Masyarakat lebih aman karena tidak akan terkena COVID-19 ketika berkunjung ke luar negeri. Namun, Dev menegaskan pemerintah harus melakukan koordinasi dengan 59 negara tersebut untuk memastikan kebijakan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Jadi bisa segera membuka komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri negara setempat, ya, dengan mungkin juga dengan Kementerian Tenaga Kerjanya, untuk membuat protokol-protokol agar TKI kita masih bisa berjalan, dikirim ataupun kembali dari sana. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Willy Aditya, berpendapat pelarangan berkunjung ke 59 negara dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal ke daerah-daerah karena tidak perlu berwisata ke luar negeri. Willy menilai kebijakan pelarangan ini tidak mengganggu hubungan diplomasi antar negara. Itu tidak merusak hubungan bilateral kita dengan negara-negara itu. Contoh dengan Malaysia, hubungan bilateral kita baik-baik saja. Dan ini juga kalau kita melihat another side, posisi yang terbalik, ini menguntungkan kita. Ya, pariwisata kita hidup, pasar kita hidup, orang nggak perlu lagi keluar. Aja pasti ada hikmahnya dalam situasi ini, dan kemudian kita sama-sama kemudian menjaga diri. Hilman Hidayat dan Kris, TVR Parlemen melaporkan. Perayaan ulang tahun DPR RI yang ke-75 tahun di tengah pandemi virus COVID-19 dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja DPR RI dengan terus bekerja di tengah pandemi. Di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Emma Umiyatul Husnah berharap dalam peringatan ulang tahun kali ini, DPR RI semakin meningkatkan kinerja baik di bidang pengawasan, budgeting, dan legislasi. Segala usaha yang telah dilakukan DPR RI harus mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seluruh Indonesia. Harapannya nanti ke depan kinerjanya lebih baik, ditingkatkan, yang sudah baik lebih bagus. Amanah yang diberikan oleh masyarakat kita bisa mempertanggungjawabkannya, dan juga kita sebagai wakil rakyat kita harus menjadi orang yang bisa bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti menjelaskan, jika di tengah pandemi seperti saat ini, DPR RI terus bekerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Anggota DPR RI juga tetap mampu bekerja melalui virtual, sehingga tugas dan fungsi yang telah diamanahkan tetap dilaksanakan. Terpapar seperti tenaga ahli, staf maupun anggota DPR itu sendiri. Jadi kami yang hadir di sini juga bertaruh nyawa, tentunya kami akan menunjukkan kepada masyarakat tidak ada halangan bagi kami di tengah pandemi COVID-19, kami bisa bekerja secara optimal, menunjukkan bahwa kami ini menjalankan tugas fungsi DPR RI, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Itu tetap berjalan seperti biasa. Ya. Mustaqim dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain yang menarik dalam Warta Parlamentaria. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Komisi 6 DPR RI mengkritisi peran badan usaha milik negara dalam program pemulihan ekonomi nasional dengan berupaya melakukan restrukturisasi penyaluran kredit kepada UMKM dan juga korporasi. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Subardi mengatakan, proses pemulihan ekonomi nasional harus didukung oleh BUMN dengan pihak swasta dan UMKM untuk menyentuh pertumbuhan ekonomi hingga ke lapisan masyarakat bawah, melalui kestabilan daya beli masyarakat dan konsumsi kebutuhan bahan pokok. Subardi meminta pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur ekonomi dan memberikan kemudahan kredit bagi perusahaan bahan baku tekstil, garmen, dan retail. Ekonomi harus digerakkan di lapisan bawah terutama. Ya tentunya tidak bisa serta-merta itu hanya satu segmen. Ya BUMN, ya swasta, ya terutama UMKM, karena yang menyangkut jutaan orang, ini harus ditumbuh kembangkan, harus bergerak. Nah, pemerintah dalam hal ini tentunya harus memfasilitasi. Subardi menegaskan, BUMN sebagai penggerak ekonomi harus mampu melakukan efisiensi, inovasi, dan menyerap tenaga kerja dengan memanfaatkan peluang investasi melalui industri, serta perdagangan dalam dan luar negeri yang memberikan pendapatan bagi negara dan membantu kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Investasi yang menyangkut itu banyak menyerap tenaga kerja, bukan investasi yang tidak syarat dengan tenaga kerja. Itu kita harus dilakukan. Nah, pemerintah juga melalui bangunan infrastrukturnya dengan apa yang mampu membangun sebuah kesempatan kerja yang cukup banyak itu ya. Ajib dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kehutanan. Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 15 terkait pengukuhan kawasan hutan menjadi salah satu poin pembahasan. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifa Amalia menjelaskan, selain berperan sebagai habitat flora dan fauna, hutan juga punya fungsi sosial, utamanya terkait kehidupan masyarakat adat yang tinggal di hutan. Ledia menegaskan usulan pemerintah terkait pengukuhan hutan melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti penentuan wilayah dengan sistem koordinat geografis harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk konfirmasi. Bukan berarti kita menafikan teknologi informasi atau sistem digitalnya, tapi harus ada konfirmasi supaya apa? Supaya nanti tidak semata-mata mengandalkan ilmu meskipun katanya validitasnya dan seterusnya, tapi tetap selalu ada persoalan yang akan muncul karena ini urusannya sosial kan. Ledia Hanifa menyatakan pengukuhan hutan tidak cukup diatur dalam peraturan pemerintah saja. Hal ini harus diatur dalam undang-undang, mengingat hingga kini peraturan terkait masyarakat adat masih ditetapkan oleh daerah. Selama ini kan kita tahu bahwa pengukuhan tentang masyarakat adat itu ditetapkannya oleh daerah. Nah, ketika kemudian ditetapkan oleh daerah namanya masyarakat adat itu seringkali mereka tidak terlalu memikirkan tentang legalitas, kemudian juga untuk mengurusi itu kan perlu biaya yang besar. Memang ada PR besar kita, yaitu bagaimana mencari titik temu supaya masyarakat adat terlindungi, masyarakat yang tinggal di pinggir hutan juga terlindungi. Afi dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menyetujui harmonisasi rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat dan segera diajukan untuk dibahas pada pengambilan keputusan tingkat 1 bersama pemerintah. Ditemui usai rapat pleno Badan Legislasi DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya mengatakan, dengan disetujuinya harmonisasi rancangan undang-undang masyarakat hukum adat, hal ini menjadi langkah konkret dari DPR untuk memberikan perlindungan dan pengakuan serta pemberdayaan pada masyarakat adat. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat yang selama ini dinilai masyarakat yang bersifat minoritas. Ada hal yang paling fundamental tadi tentang kewarganegara. Itu secara eksplisit kami masukkan. Ini benar-benar prinsipnya bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan pengakuan dan pemberdayaan kepada masyarakat adat. Disinilah kemudian DPR menunjukkan keberpihakan bagaimana kita harus benar-benar hadir untuk memberikan kepastian hukum. Pengusul rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat Sulaiman Al Hamzah mengatakan,
Pemerintah harus kooperatif dalam menyelesaikan RUU ini di tingkat 1 maupun di tingkat 2 nantinya. Sulaiman mengungkapkan RUU ini pada periode yang lalu pernah dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri namun terkendala DIM dari pemerintah. Saya kira pemerintah juga memahami bahwa masyarakat hukum adat itu ada sebelum negara ini berdiri. Karena itu kita harapkan pengertian dari pemerintah untuk mengakomodir karena masyarakat adat ini adalah mereka yang mendiami wilayah ini di seluruh Nusantara kita. Dan jumlahnya tidak main-main. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Alda Gustari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.